Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan mendemokan ya aplikasi untuk eh, pengontrol handphone anak ya, pengontrol penjaga maksud saya penjaga Ultimate Kids Guard ya. Nah di sini sudah ada dua handphone, yang kiri dan yang kanan. Yang kecil, yang kiri ini untuk handphone untuk anak dan yang kanan untuk handphone untuk orang tuanya. Nah, sebelum kita mulai, yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak sebelum menginstal aplikasi ini perlu dijelaskan ya. Jadi tidak menginstal secara sembunyi-sembunyi karena aplikasi ini bukan aplikasi yang memata-matai atau bukan aplikasi yang mencurigai anak, tetapi aplikasi yang digunakan untuk menjaga ini ya aktivitas digital dari anak-anak kita. Nah, jadi perlu dikomunikasikan dulu dengan sang anak, dengan anak Bapak Ibu, bahwa memang akan diinstali aplikasi. Ya, jadi aplikasinya ada dua. Yang pertama aplikasi untuk orang tua untuk mengontrol, kemudian yang kedua aplikasi yang dipasang di handphone anak. Jadi aplikasinya diinstal di dua device ya, di dua handphone ya. Dan itu perlu dikomunikasikan kepada anak supaya mereka tidak merasa dimata-matai, tidak merasa dicurigai, tapi memang posisinya adalah menjaga ya, orang tua menjaga aktivitas anaknya dari hal-hal yang mungkin anak itu belum mengetahuinya gitu kan. Jadi posisinya adalah guard ya, menjaga ya. Nah, ini sudah kita install untuk aplikasinya, baik aplikasi anak maupun yang aplikasi orang tuanya sudah terinstall ya di kedua HP ini. Nah, untuk aplikasi orang tuanya kita akan coba demokan. Kita buka ini yang SafeKit ini ya, aplikasi SafeKit. Nah, akan muncul password. Password ini gunanya untuk melindungi aplikasi dari konfigurasi-konfigurasi yang di luar konfigurasi Anda. Jadi dengan password ini harapannya hanya Anda yang bisa menyeting ya, karena terkadang anak-anak itu bermain juga HP yang orang tuanya. Jadi HP orang tuanya juga dimainin begitu sama anak ya. Jadi terkadang bisa kepencet-pencet atau mungkin terubah konfigurasinya. Nah, oleh karena itu dilindungi dengan password ini. Nah, coba kita masuk. Sebentar ini kok lama. Nah, ini sudah masuk. Masuknya seperti ini, tampilan dari aplikasi yang ada di orang tua seperti ini. Ini yang di atas ada nama anaknya, yang di atas ini Alexander ini ya. Nanti jika ada banyak anaknya, ini bisa ada seperti pilihan begitu ya. Nah, di dalam konfigurasi ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama child request. Nah, ini memang aplikasinya berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, karena aplikasi buatan luar negeri. Tapi tidak perlu khawatir karena kami menyediakan support yang berbahasa Indonesia. Maksudnya dukungan teknis ya, teknis dan operasional yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan Bapak Ibu ya. Child request ini gunanya untuk melihat permintaan izin dari HP si anak ya, HP sang anak ini karena dibatasi kadang-kadang perlu misalnya begini ya, misalnya membatasi kamera gitu ya. Terus suatu ketika butuh untuk membuka kamera, maka minta request untuk dibukakan sebentar, itu munculnya di request ini. Kemudian internet, ini untuk membatasi browsing, pencarian dan juga untuk membatasi pencarian di YouTube ya, dia pencarian di Google, mesin pencari, Google, Yahoo, Yandex, dan juga YouTube. Kemudian ada device use, ini untuk memantau berapa lama
HP anak digunakan menyala ya, memantau dan juga membatasi juga. Kemudian apps dan game untuk memantau dan membatasi aplikasi yang dibuka oleh anak di handphone anak ini. Ya, kita coba satu-satu. Untuk internet kita setting di sini. Nah, ini ada Safe Search, Google, Yahoo, Yandex ya, Bing ya. Juga ada search dari YouTube. Jadi harapannya konten-konten yang untuk dewasa ini tidak diizinkan untuk di search oleh handphone si anak ya, konten dewasa ya, juga konten-konten yang membahayakan ya. Nah, ini kita bisa setting di sini. Nah, seperti ini, adult content. Nah, ini forbidden, pilihannya ada diizinkan, di warning ya, kemudian forbidden. Nah, seperti ini bawaannya sudah seperti ini. Kalau memang ingin diubah ya tinggal diubah. Misalnya job search juga ingin di forbidden. Nah, ini. Maka tidak bisa handphone anak tidak bisa melakukan pencarian untuk seputar jobs. Ya. Untuk internet pembatasan cukup canggih Bapak Ibu untuk pencarian YouTube dan pencarian mesin pencari. Nah, kemudian ada lagi device use. Device use ini pembatasan dan juga monitoring dari penggunaan handphone. Nah, coba kita klik di sini. Nah, kita klik lagi. Nah, ini ada 3 jenis pembatasan. Nah, yang pertama block. Block itu seperti ini ya, block. Misalnya kita pilih block, maka akan ada pilihan untuk hari ya. Jadi hari Senin berapa jam, hari Selasa berapa jam, hari Rabu berapa jam, di jam apa saja, misalkan berapa jam, dan di interval apa saja gitu kan. Misalnya jam 4 sampai jam 8, jam 6 misalnya nih ya, misal. Kemudian ada lagi jam ini contoh ya, misalnya jam 20 sampai jam 21 ini misalnya ya. Nah, seperti ini misalnya, hanya boleh, nah ini bisa dipilih misalkan misalnya nah misalnya 2 jam saja dalam hari hari Selasa ya. Nah, kalau sistemnya blok, maka jika di luar dari hari yang sudah ditentukan itu, maka handphonenya akan langsung terblok ya, tidak bisa dipakai. Kalau sistemnya warning, maka akan muncul warning di anaknya ya, dan di orang tuanya. Kalau sistemnya statistik, ini berarti hanya muncul di statistik orang tuanya di sini, yang muncul di sini, muncul warning dan munculnya di sini nanti ada warning begitu ya di sini ya. Nah, kalau sistem warning itu berarti ada komunikasi secara personal ya antara orang tua dan anak. Jadi misalnya dibilang, kamu sudah menggunakan handphone sudah lebih dari 10 jam misalnya, atau lebih dari 5 jam, tergantung dari settingan ya. Maka ini lebih istilahnya lebih manusiawi ya. Ya maksudnya lebih ikatan relasinya lebih bagus ya kalau sistem warning daripada yang block sama yang, kalau yang block sama yang warning itu kan seperti kasar begitu ya, langsung terblokir gitu kan. Kalau saya pribadi lebih suka yang sistem yang ini ya, Bapak Ibu ya, yang statistik ya, bukan yang statistik maksudnya. Sehingga relasi dengan orang tua juga terjaga. Gitu. Tapi memang ada sebagian orang tua yang suka dengan sistem blok gitu ya. Jadi keras begitu ya, maksudnya kalau lebih dari sekian jam ya udah langsung blok, tidak terpakai begitu. Tidak bisa dipakai maksudnya. Nah, kemudian konfigurasi berikutnya adalah
aplikasi no game. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah dikelompok-kelompokkan begini aplikasi, dan juga bisa disetting manual ya, setting per aplikasi juga bisa. Ini sudah bisa, misalnya game ini forbidden ini kan, jadi nggak bisa buka aplikasi game, atau per aplikasi juga bisa. Misalnya ini tadi buat ngetes ya, ini saya hapus dulu misalnya. Sebentar, nah, tadi kan buat ngetes ini. Sebentar. Nah, kalau per aplikasi ini lebih bagus karena begini, misalnya kamera ya, kamera saya coba tes. Tambah aplikasi kamera. Nah, daftar aplikasi yang ada di sini itu aplikasi yang ada di handphone sang anak ya. Jadi otomatis terdeteksi di sini. Kamera misalnya, nah kalau per aplikasi bisa di model limit by time. Nah, ini yang Bapak ya, limit by time. Jadi hanya boleh di hari apa dan schedule-nya apa saja gitu ya. Berapa satu hari itu berapa jam begitu misalnya dulu. Nah, satu hari itu misalnya satu hari 3 jam begitu untuk Senin gitu ya. Untuk Selasa kayak begitu. Limit by time ya. Oke. Nah, ini untuk aplikasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang sebelahnya ini untuk request ya, Bapak Ibu. Notifikasi dan request muncul di sini semua. Ini anak kita misalnya sedang mencoba membuka aplikasi yang dilarang gitu misalnya juga muncul ya. Kemudian baterai tinggal berapa persen itu muncul juga gitu. Kemudian ada juga map ya, lokasi dari anak kita. Jadi ini bisa dibuat untuk banyak anak dan banyak orang tua selama menggunakan user yang sama. Ya, kemudian setting ini per anak ya, Bapak Ibu. Jadi ini ada misalnya ada 2 anak ya, di bawahnya ada lagi. Oke, untuk orang tua cukup simpel dan cukup bagus ya. Seperti itu tampilannya dan juga fungsinya. Sedangkan untuk anak, kita coba di handphone sang anak. Nah, ini munculnya seperti ini nih. Munculnya seperti ini aja. Nah, muncul seperti ini aja. Lalu munculnya nanti akan pada waktu membuka aplikasinya. Misalnya kita ingin membatasi supaya kelihatan ya, kita ingin membatasi misalnya ya kamera aja ya, kamera tadi ya, kamera ingin kita kamera kita setting kita ingin membatasi kamera kita forbidden ya misalnya. Nanti supaya kelihatan munculnya seperti apa sih di handphone anak itu. Nah, ini kamera sudah di forbidden ya, dilarang ya. Maka ketika anak membuka kamera, ya munculnya akan seperti ini, ya. Tidak diizinkan. Pilihannya menutup, close, atau meminta izin. Nah, jangan di close ya sudah hilang gitu kan. Di open, tadi minta permission. Nah, ini sudah aplikasi ini sudah dilengkapi dengan uninstall protect ya, jadi tidak bisa di uninstall aplikasi ini ya. Nah, coba kita membuka kamera kemudian minta izin. Nah, di sini ada ask permission, artinya ini minta izin ke orang tua untuk sekali buka ya, untuk sekali buka. Bentar.
Nah, di sini di HP-nya orang tua akan muncul tulisannya forbidden apps gini kan. Kita coba ask permission, maka di sini juga akan muncul, nanti kita tunggu. Nah, akan muncul allow dan decline. Kita izinkan atau kita tolak. Kalau kita izinkan begini. Nah, kita izinkan, maka begitu HP anak yang membuka kamera, maka sudah bisa ya. Nah, sudah bisa buka kamera. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk aplikasi penjaga anak ini ya, Kids Squad ini. Nah, Bapak Ibu bisa, untuk lebih jelas bisa ke sini ya, alamatnya di sini ya. Nanti ada penjelasan di sini, kemudian juga apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian juga pembelian ya, bisa langsung di sini. Kita bisa tanya-tanya dulu, chatting kami dan bisa di sebelah kanan bawah ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini memberikan gambaran dan memberikan manfaat ya. Terima kasih.